RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pak, pertanyaannya apa? Bapak, pertanyaannya apa? Bebas Pak, nanya apa aja Pak. Santai aja, yang penting kita Assalamualaikum warahmatullahi bersenda wabarakatuh. gurau. Seperti yang ada di Al-Quran. Ngapain serius? Soalnya kita begini Pak, Bu, maaf ya. Dasarnya ada di Al-Quran, senda gurau. Dan permainan. Ngapain serius? Yang penting yang penting umroh bareng yang penting berangkat haji Itu senda gurau aja. Ngapain serius-serius? Ayo bos. Iya Pak Haji, saya dari Brebes, nama saya Sudirman. Mohon izin mau riado buat Pak Haji. Iya, ngaceng nggak alat kelamin lo? Ngaceng, Gue Pak Haji. cari yang ngaceng-ngaceng aja, karena buat megang ibu ini. Ya mau izin mau riado Pak Haji. Riado mau tidur di mana? Tidurnya ini yang nggak ada tempatnya, bos. Tidur. Kalau lo tidur mau sama Kak Mbe, boleh. Lo mau tidur sama kebo, boleh. Lo mau tidur sama sapi gue, boleh. Lo mau tidur sama kuda gue, boleh. Tempat tidurnya bos, yang nggak ada bos. Gitu. Kalau tidur di masjid, pastilah nggak boleh. Karena anak yatim nanti nggak bisa lari-lari. Boleh gak Pak Haji saya tidur sama ibu yatim? Boleh. Nanti gue umumin. Kepada ibu yatim telah hadir. Tidurnya bos yang nggak ada bos tidur. Kalau tidurnya bebas mah nggak masalah. Kalau tempat tidurnya kita kan nggak nyediain. Ada sih tempat tidur kamar-kamar, tapi kan itu disewain. Kedua kamar-kamar buat khusus orang yang berobat. Contohnya kemarin kan dari Kendal alat kelaminnya lato-lato yang nggak ngaceng. Nah kita press di pintu bos. Lo apa sehari-harinya bos? Kegiatannya apa sehari-harinya? Tadi mah jualan bakso Pak Haji di Purwakarta. Bakso. Jualan doang apa bikin baksonya juga? Bikin baksonya juga. Berhubung usahanya lagi macet Pak Haji. Macetnya kenapa? Ya utangnya banyak lah gitu. Utangnya banyak. Rumah tangganya lagi udah pisahan. Rumah tangganya udah cerai apa belum? Belum. Oh belum. Cuma lagi nunggu persidangan doang. Tunggu persidangan aja. Kenapa lo nggak mau ngawinin ibu yatim aja solusinya? Nanti aja Pak Haji. Nanti aja. Tapi ada pikiran? Ya ada nanti kalau udah utangnya lunas Pak Haji. Lah itu yang anaknya 5 ibu yatim tuh. Dia ditinggal meninggal sama suaminya. Suaminya umurnya 99 tahun, dia umurnya 34 tahun. ML-nya harus kuat 17 kali. Makanya suaminya kemarin abis ML terakhir langsung meninggal. Nah dia lagi nyari mangsa. Kayaknya lo cocok deh dari Brebes. Jadi waktu nikah do di ruang tamu nikah, nanti lo meninggalnya di dapur. Selain dagang bakso, apa sebelum dagang bakso? Ya itu udah 15 tahun Pak Haji. Apa? 15 tahun. Dagang bakso? Semenjak rumah tangga. Dagang bakso? Oh baksonya kayak gimana contohnya? Ya bakso keliling motor Pak Haji. Pakai motor? Oh berarti lo, gua kan ada motor. Berarti lo gue kasih motor, gue suruh lo, gue modalin bakso. Lo keliling aja mendingan, nanti lo setoran sama gue. Kirain beneran Pak Haji itu. Ya, nanti bikinin itu kerudungnya. Jadi Riado nanti bikin itunya, baksonya buat anak yatim ya, makan ya. Iya, Pak. Kamu bikin ya. Iya, amin. Ya. Syaratnya cuma satu, kalau baksonya enak. Jadi lo pada saat bikin bakso, lo wajib nyuapin Tanti. Pakai mulut bawah, nggak boleh mulut atas.
Mangap gak dia kalau dia pedas? Ha. Langsung lo kasih ini. Lo sumpel ya Tanti nih. Jadi baksonya lo giling ke pasar. Pasar Pak Haji, bikin sendiri nanti dicetak sendiri di kontrakan gitu. Oke. Jualannya di pabrik. Oh pabrik. Waktu istirahat nanti kalau udah istirahat masuk baru keliling kampung-kampung. Oke. Ya udah ntar gue modalin motor, gue modalin uang sama gerobak. Lo nanti tiap sore store ke gue ya. Hah? Sama Tanti. Nah, jadi nanti lo yang jualan, Tanti duduk di tangki. Tanti duduk di tangki, di belakangnya gerobak lo jalan. Nah, nanti Tanti nyanyi di tangki nanti dia nyanyi. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Itu lagu kebangsaannya Tanti. Kalau setor di Pak Haji nanti saya kebagiannya apa nanti? Apa? Kalau setornya ke Pak Haji nanti kebagiannya apa nanti? Kebagian Tanti. Ya jadi lo kalau mau riado, ntar lo bikin bakso. Jadi kita dagang sama Allah. Nanti gue yang kasih modal, lo bikin bakso. Nanti anak yatim makan semuanya gratis. Lo gak boleh pungut biaya. Nanti semuanya dari gue, baksonya, mie-nya, semuanya dari gue. Iya, Pak. Nah lo bikin, Iya, Pak. sambil lo bikin sambil ngomong. Hajat cair 10 miliar, hajat cair 10 miliar sambil bikin bakso. Iya, Pak Haji. Sambil sausnya, sambil. Nah kalau anak-anak makan, lo ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah pasti cair 10 miliar. Banyak bos orang yang pada riadoh begitu. Banyak bos. Jadi kita namanya berbuat, dan berbuat. Waktu datang utang lo berapa ya? 100 miliar. Udah riadoh berapa lama? 4 tahun. Sekarang utang lo tinggal berapa ya? 2 miliar. Tuh. Tepuk tangan dong. Jadi lo berbuat. Jangan mikirin. Nanti mau lebaran saya mesti ngasih istri sama anak. Janganlah. Itu urusan Allah. Kan nanti dijamin. Buktinya anggap aja lo udah mati. Iya. Anggap aja lo udah mati. Jadi anak sama istri udahlah tumbuh subur. Lo di sini riadoh ngabdi. Begitu. Tapi nanti jempol 2. Tapi kan kita kebanyakan di sini apa? Terpengaruh sama tamunya RDAY. Pada saat kita datang, diajakin partner bisnis. Diajakin bisnis. Kamu dulu apa? Dagang bakso. Mau gak lo dagang bakso di perumahan Araya? Nanti rame gini ntar join. Hah? Itu namanya setan bos. Jangan denger. Kan kita lagi ngabdi sama Allah. Jangan mau. Udah aja lurus aja. Pokoknya lo ngabdi di sini aja gitu. Tenang aja, lo bikin bakso, lo bikin apa buat anak yatim. Intinya buat anak yatim. Kan kita kalau lo lihat tadi Sabtu anak yatim naik odong-odong, kan panas tuh. Nah habis naik odong-odong dia makan bakso kan, seneng. Besok Minggu berenang, nanti di kolam renang lo bikin bakso, anak yatim seneng gitu. Itu aja gue setuju. Ada kan orang Riau, dia ngabdi di sini nanem. Hasil tanamannya store ke dapur RDAY. Dalam waktu 4 bulan kan alhamdulillah tuh cair 4 miliar. Orang Pekanbaru. Nanem apa dia waktu itu? Nah dia riado. Jadi saya bilang bos ini bos. Lo ngapain kayak gini-gini? Lo sambil ngoret sambil ngomong. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RD Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya cair 10 miliar, hajat saya cair 10 miliar. Begitu lo tarik kerokin benalu-benalu tuh yang ada di pohon rambutan. Yang dekat kolam air. Sekarang rambutannya berbuah gak? Berbuah. Buat siapa? Buat anak yatim ya. Gue paling nyicip 2 biji 3 biji. Gue nyicip wih manis. Udah bagi-bagi. Nah alhamdulillah bos cair 4 miliar. Dia riado di sini cuma berapa bulan? 9 bulan gak nyampe? Gak nyampe 9 bulan. Cair 4 miliar. Tunai bos.
Nah gue mau kayak gitu. Jadi lo berbuat. Jangan bilang, Pak Haji saya udah 9 bulan kok belum terkabul. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, panjang alat kelamin lo beda. Terkabul juga beda dong. Kalau dia bengkok mungkin agak lama karena bengkok. Kalau lo mungkin lurus, tinggal dipres aja. Jadi lu jangan bilang, Pak Haji kok saya belum terkabul. Nggak boleh. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nama beda. Terkabul juga beda. Gitu loh bos. Tenang aja, tapi pasti terkabul. Nggak ada tamu RD yang nggak terkabul. Siapa tahu seminggu dikabul Pak Haji ya. Pastilah. Makanya nanti di sini alat kelamin lo ditancepin di undur-undur. Ada lubang undur-undur, masukin tuh alat kelamin lo. Rep. Gigit nanti. Gigit nantinya. Gigit. Enak. Justru yang digigit tuh enak tahu bos. Gaya 69. Pakar Pak Haji ya, pakar. Bos, gue pakar. Ini profesornya. Nih profesornya nih Ibu Dubai. Ya, Ibu apa pertanyaannya? Ibu apa pertanyaan? Ya, mana mic-nya? Yo, suaranya mana? Ayo, bos, dia tuh ukurannya XL. Dia kan di Dubai. Iya, Dubai. Nah, tukeran dulu, tuker. Ibu Nenen. Pertanyaan apa Ibu Nenen? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya Pak Haji? Bebas, Saya nanya apa aja. Gitu kan. Saya harus gimana ke depannya? Udah gitu aja. Kedepannya Ibu kalau bisa jangan usaha dulu. Ya. Saran saya. Jadi Ibu kalau banyak yang nawarin, yuk usaha ini yuk. Misalkan kayak kemarin Ibu bilang sate, jangan dulu. Ya, Lo usaha di sini nih di Araya rame nih, jangan dulu. Saya lagi fokus ke Allah dulu. Ya, jadi karena dengan Ibu datang ke RDAY, semua mata lihat setu. Wah, Ibu tak tawarin usaha ini ya. Bohong semua Bu, semuanya kamuflase. Ingin mau ngambil uangnya Ibu doang yang sesaat. Tapi Ibu lebih baik fokus aja dulu ke Allah. Yakin dulu ke Allah, ijab dulu ke Allah, serius. Jadi Ibu kesana cuman refreshing aja. Misalkan Ibu ke Araya lihat-lihat. Ada usaha ini, Ibu lihat-lihat aja. Jangan, ini enak nih. Misalkan bebek nih langganannya Pak Haji. Iya enak tapi nggak usah invest. Jadi duit Ibu pegang. Karena orang yang ngiming-ngiming invest kita adalah orang yang mau ngambil uang kita. Benar. Saya nggak setuju Ibu. Tapi kan saya sendiri Pak Haji nggak join nanti di sate. Punya saya sendiri, saya bayar karyawan. Justru karyawannya itu yang pengalaman yang mau nyaplok kita. Jangan. Lebih baik kita dulu pengalaman, baru kita manggil orang. Iya Pak Haji. Banyak kok Mbak. Dia datang ke sini dengan iming-iming ngajakin investasi. Hotel. Yang ada kita invest di situ, habis duit kita. Iya. Ada lagi makelar besi, kita invest di situ, habis kita ditipu lagi. Ada lagi makelar jok, bikin nih servis jok, ya. Kita invest lagi, habis lagi. Ada lagi bengkel, kita bikin bengkel odong-odong di bawah, invest lagi buat anak yatim, habis lagi, tenggelam lagi. Iya tenang. Jadi karena kita apa ya Pak, kita nggak ngerti gitu loh. Nah lebih baik Ibu ibadah aja ke Allah total 100%, duit datang sendiri. Alhamdulillah. Jadi Ibu total aja ke Allah, duit datang sendiri. Iya. Kok Pak Haji gitu? Lah di hotel kita udah tenggelam. Di makelar besi, kita beli besi pabrik, kita bongkaran pabrik, kita beli misalkan 100 miliar, kita beli investasi tenggelam. Terus ini jok tenggelam. Jadi orang datang katanya ahli spesialis servis jok.
Ya udah joknya anak yatim diservis aja, yang ada duit kita dibawa kabur. Ya kan? Kabur. Iya. Dan pelakunya semuanya rata-rata adalah perempuan. Lalu, Gak ada laki. Karena Pak Hajinya laki-laki. Ada. Iya. Ada lagi travel umroh. Anak yatim kita berangkatin umroh pakai travelnya dia, yang ada duit kita dibawa kabur lagi. Visanya lah udah jadi. Jadi intinya saya ambil kesimpulan, jangan join. Kalau mau sendiri aja. Kalau orang datengin, ayo investasi ini, ada usaha terigu, ada usaha kecap, ada usaha sembako. Bohong semua, berarti kita udah mau dicaplok. Minyak, ya bohong semua. Besi, saya adalah bandar besi terbesar di Indonesia. Iya, terbesar, paling tukang ngembat duit orang. Nah, kita diembat. Namanya bandar besi. Nggak ada, mana ada bandar besi cari modal ke orang-orang. Ya bandar besi ya kuat duitnya dia sendiri. Ngapain ke jamaahnya nyari investasi. Travel gitu juga, travel. Yang mau pada privat. Enggak lah. Jadi hotel gitu juga. Janganlah. Udah pokoknya ibu sendiri saja. Sambil ibu nunggu sendiri, ibu ke Allahnya total. Lebih baik kalau udah di sini masih nggak betah, ibu refreshing dulu, pulang dulu ke rumah anak-anak. Nanti ibu kalau mau datang lagi ke sini lagi. Tapi saya mau fokus. Paksain baca Qur'annya nggak boleh kosong. Karena yang dapat dapur gratis MBG itu baca Qur'annya 17 juz. Dari dia nggak punya modal, alhamdulillah sekarang dia punya dapur bergizi gratis 10. Iya. Ya alhamdulillah saya juga kan tinggal di sini, sebenarnya sih memang lagi hancur saya itu. Kan. Walaupun saya kerja di sana juga kan, tapi kan saya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi uang terbang ke Indonesia. Setelah saya jatuh gitu, setelah saya nggak punya uang, ya mereka tidak menanyakan keadaan saya itu seperti apa gitu. Jadi saya juga masih berantem. Soalnya ini kan ibu hancur. Kalau ibu nanti buka usaha lebih hancur lagi. Lebih baik uang yang ada ibu pegang. Tidak untuk investasi gitu. Iya betul. Karena kalau diinvestasiin duitnya nggak akan balik bu. Ya, itu. Kok nggak akan balik lah. Ini kan kita mantan-mantan ketipu. Saya, dia, itu si bengkok. Itu mantan-mantan ketipu. Kan waktu dulu kan nggak bengkok kan. Sekarang bengkok kan. Karena ketipu. Iya. Juga kan selalu, ya anak sih emang sih itu udah hak orang tua. Kewajiban orang tua kata kan. Ya cuman anak bilangnya, mah transfer uang mah transfer, tapi dia tidak menanyakan keadaan ibunya tuh gimana. Emang semua anak begitu. Makanya ibu sekarang paksain di sini baca Quran 12 juz di kamar. Ibu tidur nyenyak, nanti habis tahajud ibu langsung masuk kamar baca Quran 12 juz. Atau ibu baca Quran di masjid 12 juz sampai azan subuh. Itu aja tanpa ada yang ganggu. Dan ibu jangan takut bahwa nanti anak mah transfer nggak ada duitnya, pasti ada. Kan kita udah lihat tuh orang Palembang yang baca Quran 17 juz ya. Yang ngerjain suaminya, istrinya enggak. Daripada ibu bisnis seperti tamu RDAE, dia nyari mangsa. Mana nih yang bisa gue makan? Mana nih duitnya yang gue bisa makan nih? Tamu RDAE mana nih yang duitnya gue bisa makan? Oh nih tamu RDAE nih yang cair 30 triliun. Diawasin aja. Kan ada tamu RDA yang udah cair 30 triliun. Sekarang lagi dikeker sama dia. Kapan nih gue makan nih? Kapan gue makan? Tapi kan hanya dia sedekahnya luar biasa. Gak kemakan-makan. Yang kemakan malah Haji Dwi Susanto. Jadi, iya begitu juga travel umroh. Mana nih? Ini yang kemakan Haji Dwi Susanto lagi. Nyerpis jok. Ya jok di servis. Jok di servis yang orang sedekah, jok-jok yang udah busuk di servis. Haji Dwi Susanto lagi yang kemakan. Ya. Ada lagi apa lagi tuh? Hotel. Haji Dwi Susanto lagi. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan Allah ganti saya, alhamdulillah sehat, umur panjang. Nih alhamdulillah bisa nyantunin anak yatim sampai hari ini. Walaupun kita ditipu, katanya investasi, ya udah hasilnya buat anak yatim ya.
Malah dimakan sama dia. Ya udah nggak apa-apa. Dan Iya. pasien RDAY kok Pak Haji bisa kecolongan? Ya nggak apa-apa, mungkin ini jalannya sih. Tapi kan alhamdulillah Allah kasih jalannya. Tapi kan dia nyungsep pasti. Kawin berkali-kali dia. Lakinya pemain perempuan terbanyak di Indonesia. Makanya dapat juara berapa ya? Lakinya tukang kawin, perempuannya tukang kawin. Iya. Iya, tenang aja Mbak. Jadi saya kan di sini nanti tanggal 2 Februari kan habisnya ya. Nggak apa-apa, tanggal 2 Februari perpanjang lagi juga nggak apa-apa. Ntar saya kasih kamar. Ibu tinggal lanjutin gitu. Jangan takut. Ada uang ya Ibu? Mau sedekah boleh, nggak ada uang. Nanti saya kasih kamar lagi Ibu praktekin. Ya, saya juga Gitu. sambil bantu-bantuin itu, bantuin di sini. Boleh, tapi boleh. Pokoknya kita berbuat Bu. Saya kan sama teman-teman, saya uangnya. Mm-mm. Teman-teman yang bikin odong-odong tuh orang Riyado. Iya. Tapi alhamdulillah kan malah nakal odong-odongnya. Kita malah. Mana coba lihat. Yang ada material kita habis. Odong-odongnya ya begitu. Ya udahlah, tahu begitu kita beli odong-odong baru dong. Iya. Begitu juga bisnis. Besi bekas. Nah, kita kan alhamdulillah nanti anak-anak yatim yang udah pada besar-besar bisa belajar. Malah duit kita dibawa kabur. Ya udah nggak apa-apa. Travel begitu juga. Kita kan nanti anak-anak yang besar-besar bisa punya usaha travel. Duitnya kita malah dibawa kabur. Iya. Nih jok. Yang nyerpis jok kita ngajarin biar anak-anak bisa. Malah duit kita dibawa kabur. Betul? Betul. Bikin ngolah itu kotoran sapi. Malah mesinnya dibawa kabur. Mesinnya dibawa kabur. Tapi kita mau teriak maling gimana, orang mesin udah nggak ada. Iya. Udah dibawa kabur. Dan rata-rata pelakunya adalah perempuan. Aduh, perempuan lagi ya. Nggak ada yang laki. Nggak ada. Ada nggak yang laki? Nggak ada, perempuan. Semuanya perempuan. Tapi Pak Haji marah gak? Enggak lah, maksud marah gimana sih? Orang perempuan. Soalnya kan dia mulutnya dua. Saya marah mulut atas, mulut bawahnya. Weh. Iya. Ya itu aja Pak Haji, jadi juga masih itu kan. Ya Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya menyambung dari kemarin. Saya punya Nama? Rukman dari Purwakarta. Lukman. Ya. Menyambung dari kemarin, saya punya anugerah. Nah, itu saya menjalani terus anugerah dari Allah. Saya masalah ini top up bank kan. Apa? Top up bank. Ya udah di top up lagi aja. Kalau nggak udah selesai top upnya maksimal, Bapak langsung take over. Ya. Tau gak take over? Bapak sekarang kan minjemnya 50. Naikin 100. Naikin lagi 150. Udah nggak bisa. Bapak pindah bank namanya take over. Kok Pak Haji tahu? Ya kan sebelum Bapak saya dulu. Ini Pak Haji. Kalau bisa di top up. Kalau udah nggak bisa di top up, ya pindah bank. Namanya take over. Harus dilunasi uang sendiri dulu Pak Haji. Harus dilunasi uang sendiri. Kalau take over? Iya. Pak, kalau bank lagi nyari target, enggak Pak, ada caranya. Caranya Bapak usap alat kelamin Bapak colek di mulut. Usap dalam alat kelamin Bapak buat salaman sama orang bank, mantri bank. Kok Pak Haji tahu? Lah kan sebelum Bapak sayang. Bos, gue umur 24 tahun udah jadi direktur di bank bos. Tahun 94. Gaji gue sebulan 40 juta direktur bank gua nih gua. Nih 40 juta gaji gua tahun 94. Umur gua 24 kan gue lahir tahun 70. Tapi gue bilang sama nyokap gua sama kakak gua waktu itu. Udah kita ternak aja gitu. Makanya gue dikucilin sama nyokap gua sama kakak gua. Udah gajinya 40 juta. Enggak lah. Udah embe aja. Nah gue buka lah embe nih tahun 2000 nih. Tahun 2000 sampai sekarang 2026. Kata ibu gue hasilnya apa embe. Sama kakak gue hasilnya embe. Alah udah akhirnya booming tuh di tahun 2000. Satu-satunya di Indonesia peternak kambing yang booming gue. Kenapa? Karena gue nyiptain susu namanya SGM.
susu gairah malam dari susu kambing. Gue lagi nyiptain susu janda muda, susu kambing pakai kelapa muda. Gue nyiptain lagi susu kolor ijo, susu kambing pakai sari kacang ijo. Ini kok Pak Haji kayak gini, apa dia pas lihat gini, waduh Pak Haji ngomongnya gitu. Pertama jorok kan, masih pikiran saya jorok kan, kayaknya oh ini satu, masih diketawain namanya, ngapain sih kamu? Enggak udah semua. Iya, dulu gue susu kambing tahun 2000 tuh susu gue termahal di Indonesia dan gue udah ekspor ke Malaysia, Bos. Tahun 2000. Akhirnya gue kembangin. Nah, gue nerima pasien dulu tahun 2000, orang yang sakit hidrosipalus gratis, orang yang sakit asma, bronkitis plek gratis tuh tahun 2000. Sampai 2021, 2022 sampai 2011. Dulu banyak kamar gratis di sini. Orang untungnya dari mana Pak Haji? Nggak tahu deh. Alhamdulillah adalah pasiennya direktur, adalah pasiennya komisaris. Lama-lama ada pasiennya kiai. Salah satunya Kiai Yusuf Mansur. Artis Titi Kamal, Vena Melinda, Olga Saputra, Billy Saputra, Chen Kelvin, Caca Andika. Nah, banyak bos. Nah, sampailah presiden, menteri, kapolda, pangdam, danjen, gubernur. Nah, sampai sekarang gitu. Jadi bos tenang aja. Bos sekarang maunya gimana? Mau take over Pak Haji? Ya udah praktekin. Nggak mau Pak Haji mau lunas? Ya udah praktekin. Kan pilihannya dari si bos. Ini ada orang yang mau nutup. Apa? Ada orang yang mau nutup gitu. Mau nutup. Katanya mau ditutup sama saya, katanya gitu. Tapi sekarang Lo tahu gak dia mau nutup? Dia tuh mau. ada imbalannya. Betul. Jadi dia tuh mau nutup, mau ngerampok lo. Contohnya apa? Nanti sertifikat lo diambil alih sama dia. Karena utang lo cuman misalkan berapa utang lo? 86 apa? juta. 86 juta. Sementara aset lo berapa nilainya? Kira-kira? Kira-kira 400-an. 400 juta. Nah dia mau ngambil tuh selisihnya bos. Kok Pak Haji tahu? Lah kan gue direktur bank. Gue pemain bos. Sekarang udah gak jadi pemain. Dulu gue pemain bos. Hah? Sekarang jadi pelatih. Sekarang gue jadi pelatih. Dulu gue pemain bos. Sekarang gue jadi pelatih. Nego dulu dia tuh, nego dulu sebelum itu. Iya dulu. Betul. Lo 86. Nanti bos dilunasin sama dia 86. Sertifikatnya dipegang sama dia. Nanti dia masukin lagi ke sananya. Bisa lebih double kali lipat. Bisa 800 juta. Kan ada tekniknya. Ada kan gue pemain. Sekarang udah jadi pelatih. Gitu, udah jangan ngapain. Jadi colek-colek aja gitu. Betul, setuju. Tapi Pak Haji, saya kan udah kemarin waktu mau ke sini ya, saya kan ke 4, ke 5, ke 6 nggak ketemu sama Pak Haji kan. Saya kan di sana pakai itu cangcut. Saya pasti ketemu. Sekarang udah 2 kali ketemu langsung. Alhamdulillah. Nah sekarang cancut kamu mana? Bisa gak dikasih ke ibu-ibu? Jangan. Biar dipakai sama ibu-ibu. Cancut terbalik itu kan. Itu udah. Bos, kunci nomor 1 ilmu RDAI adalah 1 bos. Bikin takjub Allah. Banyak cara bikin takjub Allah. Bisa dengan riadoh. Bisa dengan mengabdi, gue jadi pelayan Tuhan. Kan gue jadi pelayan Tuhan nih. Kok pelayan Tuhan? Yang layani hamba-hamba Tuhan yang blow-on nih. Ini kan blow-on semua. Nah gue jadi pelayan. Mau dengerin aja. Nyimak aja. Apakah gue blow-on? Jadi lo blow-on, gue raja blow-on. Bayangin coba lo, gue denger tamu-tamu RDAI dengerin suka dukanya dia, keluhannya dia, teraniaya dia gue dengerin. Kayaknya gue orang blow on deh. Tapi gue mau. Kok Pak Haji mau? Lah
Alhamdulillah dengan gue jadi pelayan Tuhan kan gue jadi kenal sama presiden. Coba kalau enggak mungkin presiden datang ke RDAY. Dengan gue jadi pelayan Tuhan gue jadi kenal sama menteri, gubernur. Iya, artis, Vena Melinda, Caca Andika, Olga Saputra, Titi Kamal. Yang tadinya nggak hamil, di sini kan hamil. Dia praktekin. Apa? Iya, Caca Andika tuh pasien gue, bos. Caca Andika masih muda dan alat kelamin masih kenceng. Caca Andika, bos. Billy Saputra, Olga Saputra, Chen Kelvin. Ada Kapolda, ada Kapolres, ada Kabupaten Bupati. Tenang aja. Jadi lo praktekin aja, tapi lo jangan terkontaminasi. Kenapa? Karena banyak di luaran sana, bos. Orang yang pada ngejulitin kita, bos. Itu adalah setan. Jadi lo jangan terganggu sama setan-setan di luar. Salah satunya apa? Sifat 18 lo jangan sampai gitu. Tenang aja. Kalau misalkan ini RDAY-nya istilahnya amit-amit yang baik, jangan sampai lah bahasanya bohong. Lah kita dari tahun 2000, bos. Dari tahun 2000. Di sini kita nih dari tahun 2000. Nggak pindah-pindah di sini aja. Kita berangkatin berangkatin umroh anak yatim dari tahun 2011 sampai sekarang. Besok saya berangkatin tanggal 19 Februari Mbak Rati. Tenang aja, bos, yang penting lo kuncinya satu, yakin harus tingkat dewa. Gitu. Kita kan kebanyakan di sini apa, bos? Rata-rata tamu-tamu yang nggak terkabul. Ngobrol sama tamu. Tamu sama tamu nggak boleh ngobrol di sini, nggak boleh. Orang sakit batuk ngobrol sama sakit pilek. Iya betul. Ketularan nggak? Sakit batuk ngobrol sama orang yang sakit cacar, ketularan nggak? Ngapain orang kita di sini juga nggak kenal elu, kita diajak ngobrol-ngobrol. Tadi sama Pak Haji lo disuruh ini nggak? Enggak. Kok gue disuruh ini ya? Ya kan nama beda, tanggal lahir beda, bos. Ini ngobrol sambil makan soto ngobrol. Enggak, makan aja makan. Ibu dari mana? Oh iya, saya dari Sukabumi. Oh iya, hajatnya apa? Ada deh. Jangan diceritain. Ibu dari mana? Dari Sukabumi. Hajatnya apa, Bu? Saya lagi nyari laki-laki. Wah! Langsung keluar bandot gue. Mbak. Langsung mbak gue birahi. Janganlah. Jadi tamu sama tamu RDI jangan ngobrol. Kenapa? Karena kalau tamu sama tamu ngobrol pasti salah satu ada yang ketipu. Pasti. Begitu juga sama ruang informasi. Nggak boleh. Kita ke informasi hanya sekedar aja. Saya mau privat sama Pak Haji titik. Saya mau sedekah titik. Udah jangan ditanyain. Ibu apa usahanya? Jangan dijawab. Kok gitu Pak Haji? Lah kan mata-matanya banyak. Orang di sini tembok aja bisa ngobrol. Tembok nih bisa informasi lari ke Pak Marican. Tembok informasinya sampai ke Bu Sari Pak Marican. Nanti Pak Marican masuk lagi ke tembok. Baru keluar lagi. Ya Bu Sari ya. Sari Pak Marican. Itu ahli santet gue. Mata-mata gue. Jadi gue guru santetnya adanya jauh di Pak Marican. Jadi Bapak kalau bisa jangan mau diajak join. Karena Bapak udah siap-siap mau diterkam. Akhirnya Bapak nanti gak punya aset. Tamu RDAY semuanya kejem-kejem, bos. Kalau gak kejem gak mungkin dia nyantol ke RDAY. Dan semuanya mau nerekam semua. Udah nerekam dia kabur. Gak akan datang lagi ke RDAY. Udah. Uangnya Bapak, asetnya Bapak udah pindah tangan. Janganlah. Kok Pak Haji tahu? Lah kan yang udah kena saya. Biar aja gurunya aja yang diterkam. Muridnya jangan ya. Muridnya ditendang aja. Ini Pak Haji, Saya udah diterkam, bos. Pak Haji jadi curhat. Pak Haji kalau ilmu colek-colek kan kalau dari perempuan kan beda sama laki-laki jenis kelaminnya Pak Haji. Sama aja Pak. Sekarang Bapak dibuat dari alat kelamin laki-laki apa alat kelamin perempuan doang? Mesti dipadu kan. Jadi alat kelamin Bapak masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Sehingga Bapak batuk di dalam alat kelamin perempuan. Sehinggalah terjadi Bapak.
Jadi alat kelamin bapak juga manjur, alat kelamin ibu pasti lebih manjur. Jadi alat kelamin perempuan tuh pasti lebih manjur. Kenapa? Makanya saya suka bilang, doa ibu tidak akan 1% pun gagal. Tidak akan. Kenapa? Karena kita dibuat dari lubang itu, wasilahnya lewat itu. Dan kita keluar lagi lewat lubang itu. Dan penyelesaiannya adalah lewat lubang itu. Makanya kalau bapak lihat anak-anak kecil maghrib rewel. Itu sama neneknya, apa tantenya, apa mamahnya. Sep. 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 Gitu. Suami sakit gigi. Pura-pura istrinya ke belakang. Bentar ya pak, aku bikinin air doa pak. Nah dicolek alat kelamin istrinya. Mana pak giginya yang sakit, ditempelin ke gusi. Itu langsung sembuh pak. Itu adalah kelamin perempuan. Makanya saya lagi kerjasama sama asuransi. Mau asuransi alat kelamin ibu-ibu. Serius. Lo lagi dengerin gue serius amat. Janganlah. Soalnya dasarnya di Al-Quran. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Lagi ibu-ibu serius amat. Emang ada klausulnya Pak Haji kalau alat kelamin perempuan diasuransiin? Ada. Namanya klausulnya huru hara. Asuransi klausul huru hara. Kau huru hara, ya kan kadang kalau lagi ML kan suka berantakan tuh. Huru hara. Jadi. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Kalau dari jenis dari kelamin ya. Apa? Dari kelamin itu ada tanda putih atau apa ya hitam gitu, sama tai lalat bedanya apa Pak Haji? Nggak apa-apa, nggak ada, itu memang koleksi lo aja. Karena lo lahir di sampahan kali. Maksudnya nggak ngaruh gitu? Nggak ngaruh kalau tanda? Oh ngaruh dong bos. Laki-laki yang ada tai lalatnya utangnya nggak akan lunas. Perempuan yang ada tai lalatnya utangnya nggak akan lunas. Perempuan yang di tetenya ada tai lalat yang gak akan lunas. Laki-laki perempuan yang belum nikahin anak, yang bangun kuburan tidak akan punya rumah. Kalaupun punya rumah, rumah warisan. Kalaupun dia rumahnya ngontrak, pindah sana pindah sini. Jadi kalau bapak dan ibu belum nikahin anak, jangan sekali-kali bangun kuburan. Boleh kuburannya orang tuanya gak boleh. Kalau belum nikahin. Ibu dan bapak yang belum nikahin anak nggak boleh bangun rumah, tidak boleh bedah rumah, atapnya nggak boleh. Kalau sampai itu terjadi utangnya nggak bakal lunas. Bapak atau ibu atau bapak tidak boleh jadi wali nikah, nggak boleh jadi saksi nikah kalau belum nikahin anak. Kalau bapak dan ibu jadi saksi nikah, karena bapak RT atau RW jadi saksi nikah, warganya yang nikah, tapi bapak belum nikahin anak, utangnya nggak akan lunas. Tapi ada tolak balanya gak? Ada. Ada penangkalnya dan langsung lunas. Gitu. Ada penangkalnya. Di RDI ada penangkalnya. Itu Pak Haji persamaan sama tanda itu, tanda kan? Tai lalat sama tanda itu kan? Sama bos. Sama. Tai lalat. Jadi laki-laki yang alat kelaminnya, lato-latonya ada tai lalatnya. Atau ada tanda putih. Atau ada rambut putih atau ini di rambut ada putih, itu utangnya nggak akan lunas. Tapi ada gak biar lunas tolak balanya? Ada. Di sini tempat gudangnya tolak bala bos. Bapak yang belum nikahin anak jangan sekali-kali beraniin jadi wali nikah tetangganya walaupun bapak RT RW. Saya jadi saksinya, nggak bakal lunas utang lu. Bapak sama ibu belum nikahin anak. Ibu bangun kuburan orang tuanya direhab. Tapi ibu belum nikahin anak. Nggak akan punya rumah. Kalaupun punya rumah kontrakan atau kos. Atau rumah sewa atau rumah kos-kosan. Nah rumahnya yang benar ada Pak Haji. Ya rumah lo angker. Gitu. Tapi ada gak tolak balanya? Ada. Jadi ada tamu RDAY 6 bersaudara. Dia anak nomor 5 perempuan. Tidak punya rumah. Anak nomor 1 punya rumah, nomor 2 punya rumah, nomor 3 punya rumah, nomor 4 punya rumah, nomor 6 punya rumah. Dia nggak akan punya rumah. Kenapa? Karena dia belum nikahin anak. Selalu kalau keluarga besarnya nikah, dia selalu jadi orang paling sibuk.
panitia sibuk kawinan saudaranya. Bisa kan nih kakak yang nomor 1 mau ngawinin anaknya. Dia yang nomor 5 nih jadi panitia. Ah, nggak boleh. Nyari baju ke Majestic. Ah, nggak boleh. Kan yang nikahin kakaknya. Ya biar aja dia yang sibuk. Kenapa lo nomor 5 sibuk? Kan anak lo belum kawin. Nikahin anak nomor 2. Dia jadi panitia sibuk lagi. Ah, nggak boleh. Dia nggak akan punya rumah. Ngontrak. Di apartemen pun juga kos, ngontrak. Kalaupun dia punya rumah warisan dari orang tuanya. Itu pun angker. Nggak bakal dia bisa tinggalin. Dan yang lebih dahsyat lagi, dia pasti hobinya kawin cerai. Kawin sama suami yang pertama cerai. Kawin sama suami yang kedua cerai. Dia langgengnya nanti sama suami yang ketiga. Itu. Malah ditinggalin suami yang ketiga. Dia loncat yang keempat. Nggak langgeng lagi. Kawin lagi yang kelima. Sekarang dia kawin sama yang ke-16. Makanya alat kelamin kemarin kita ukur agak lebar. Nggak boleh bos. Jadi bos jangan sekali-kali. Wah gue mau jadi saksi pernikahan tetangga gue karena gue RT apa RW. Jangan, lo udah nikahin anak belum? Belum, udah aja orang lain aja. Ngapain lo jadi pahlawan kesiangan? Kalau lo jadi saksi gak bakal lo utangnya lunas. Apa? Mana mic-nya gak denger? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dwi dari Depok. Gue siapa namanya? Gue siapa namanya gue? Saya Dwi juga Pak. Kok sama? Tapi beda alat kelamin ya. Punya gue panjang, ibu bolong ya. Itu apa? Kalau kakaknya jadi saksi gimana Pak? Kakaknya gimana? Anak saya yang keempat nikah kemarin, kakaknya jadi saksi. Tapi kakaknya kan punya anak masih kecil-kecil gitu. Oh nggak boleh. Ya, terus udah kejadian gimana Pak Haji? Cari dong orang lain. Nanti anaknya dia gak akan kawin. Innalillahi. Dan utangnya gak bakal lunas-lunas. Innalillahi. Terus tolak balaknya? Hmm? Tolak balaknya caranya? Hah? Penangkalnya? Ada deh. Oke. Rahasia. Ya. Masa mesti diungkapin? Enggak lah. Harus privat ya Pak Haji. Privat dulu lah. Ya. Soalnya kalau kita bahas Bu, bisa 2 jam. Ngerinya saya yang jawab ibu 2 jam, nanti yang lain gak kebagian nanya. Iya. Sementara sekarang udah jam 5:30. Iya. Ada gampang. Setidaknya saya Jadi tahu pokoknya saya ulangi lagi ya. Laki-laki yang ada tai lalatnya utangnya tidak akan lunas. Perempuan yang alat kelaminnya ada tai lalatnya utangnya nggak akan lunas. Perempuan yang di teteknya ada tai lalatnya utangnya nggak akan lunas. Kalau nggak percaya ibu periksa dulu sekarang, saya tungguin. Bener gak? Di nenen tuh seputar ini nih. Nih seputar ini. Nih di seputar ini nih. Jadi nanti ibu diukur kira-kira 2 cm muter. Nanti saya yang muterin. Hah? Bokong. Ada tandanya. Ada tandanya. Nggak bakal liburan ke Eropa. Hanya cuma liburan ke Ancol. Belum nikahin anak, tidak boleh bangun kuburan. Belum nikahin anak, tidak boleh sibuk jadi pengurus pengantin. Nganter-nganter saudara tetangga untuk nyari mahar. Untuk nyari apa nggak boleh. Kalau dia nganter ya nganter aja, nggak boleh. Ini bagus, nggak boleh diem aja. Udah gue anter aja kayak supir aja udah. Orang gue punya anak kok, gue lagi punya hajat. Biar aja ibunya. Kalau dia belum nikahin anak, jangan jadi ketua panitia pernikahan. Jangan jadi anggota pernikahan, sibuk nggak boleh. Kalau misalkan numpang di rumah.
Adik kalau numpang di rumah gimana Pak Haji? Ya nggak apa-apa numpang, tapi nggak boleh jadi panitia sibuk. Kedua, kalau belum nikahin anak, bapak dan ibu jangan sekali-kali bangun kuburan. Walaupun itu kuburan orang tua kita, nggak boleh. Biar aja kakak kita yang bangun. Kita nyumbang aja berapa, misalkan 500.000 kayak gede-gedenya. Kita nyumbang aja tapi kita nggak boleh. Kita yang nyari tukang, kita yang beli batu nisan, kita yang ngukir namanya begini-begini. Kita yang nungguin, kita yang nggak boleh. Kan kita belum nikahin anak. Kalau kita belum nikahin anak nggak boleh mugar rumah. Rumah dipugar, didandanin, atau dirombak, atau nih atapnya dibongkar, nggak boleh. Nah, itu ilmu zaman dulu. Makanya orang zaman dulu, kalau habis nikah, kalau mau punya rumah, itu yang bangun orang tua kita, bukan kita. Kitanya mah kerja aja, nanti orang tua kita yang nungguin. Orang tua kita yang manggil tukang, orang tua kita gitu. Coba lihat di zaman dulu. Oh, dana. Rumah siapa? Ya nggak boleh lah. Orang dia belum nikahin anak, nggak boleh. Kalau orang tuanya pasti punya biaya. Jangan bilang nggak punya biaya, tak nggak punya benar. Ucapan adalah. Gitu. Nah yang biayain siapa? Nah anak-anak utangnya lunas gak sekarang? Nggak lunas-lunas. Janganlah, udah biarin aja dikubur hidup-hidup orang tua di situ. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan. Ya. Yang saya pertanyakan Pak Haji, bagaimana itu ada mobil saya dibawa lari orang. Gimana caranya bisa kembali Pak Haji? Gampang. Ibu beli mobil-mobilan yang kecil, taruh di depan alat kelamin ibu. Sambil ibu sedot, kalau dia maju dia bakal balik. Hah? Bisa, ibu kan nih maaf ya, kalau ML berhubungan sama suami, kan alat kelamin suami dimasukin nih ke alat kelamin ibu. Kan kalau di dalam ibu bisa nyedot, ngok, nguk, ngok, nguk. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya nanya, disedot gak? Iya, nah itu. Panggil Bu, panggil. Caranya gimana? Ibu beli mobil-mobilan. Ibu panggil, ayo datang lagi, ayo datang lagi, ayo balik lagi, ayo balik lagi, ayo kembali, nanti balik. Di depan alat kelamin ibu gitu loh. Pas nanti di kamar mandi aja kan ibu sambil telanjang. Atau ibu di kamar aja pas nggak ngeliat orang gitu. Soalnya kalau ada orang nanti ibu langsung viral. Hah? Telanjang lah. Telanjang di kamar mandi. Taruh mobil-mobilannya di depan alat kelamin ibu. Emang kelihatannya guyon bercanda tapi bener Bu. Karena semua alat kelamin perempuan bisa nyedot semuanya kayak undur-undur. Coba ibu praktekin dulu. Beli aja mobil-mobilan, mobil ibu apa? Ya? Mobil ibu apa yang dibawa kabur? Mobil truk. Hah? Ya udah ibu tinggal beli truk aja yang kecil, jangan yang gede. Kalau yang gede nggak muat dong. Beli mobil-mobilan yang dari besi kan ada truk-trukan kecil. Panggil. Tenang aja, jangan takut. Ibu jangan bilang. Gimana kalau anunya Pak? Kan rumah saya itu masuk di bank. Mana mic-nya? Kencengin deketin. Gimana? Masuk di bank. Apa? Rumah saya itu masuk di bank. Jaminan di bank. Bu, kan tadi saya udah bilang. Semua hutangnya ibu dan bapak saya yang lunasin. Berapa utang bapak ibu di bank? Ibu utangnya berapa di bank? Kalau saya 600-an. Ya udah ntar saya yang lunasin. Tinggal ibu praktekin ilmunya RDI dulu. Bangun jam 00. Senyum, mandi, tahajud. Saya Paksain sudah baca Quran 12 juz. Mulai dari Agustus Pak Haji saya. Ya udah nanti gue yang lunasin, tenang aja. Yang penting lo kerjain dulu. Baca Quran 12 juz. Sifat bangsat nggak boleh ada 18. Lo masih ada sifat bangsat.
Gak boleh sifat bangsat. Tahu gak sifat bangsat? Yang 18 ada gak kertasnya? Ada dikasih. Nah ya udah jangan. Nanti gue yang lunasin utangnya. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Namanya senjata makan. Ntar gue yang lunasin. Atau gue DP-in dulu juga bisa. Yang penting lo kerjain dulu gitu loh. Sudah 6 bulan saya kerjain Pak Haji. Ya mana? Mana hasilnya? Nggak ada tuh. Gue nggak ngeliat lo. Nggak ngeliat lo ada hasil. Baca Qurannya mana 12 juz? Belum Sifat. sampai sih, tapi 7 juz bisa sampai. Kan saya minta 12 juz. Baca dulu 12 juz. Nanti udah baca, ibu saya pendem hidup-hidup. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau Bapak dan Ibu mati tidak ninggalin utang. Karena kalau ibu mati ninggalin utang, ibu masuk neraka jahanam. Orang yang ngutang itu seperti penghuni neraka yang jalan di muka bumi. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini tidak punya utang. Caranya apa? Ya saya yang lunasin. Tapi lo kerjain dulu dong ilmu gua. Baca Qurannya 12 juz. Kerjain dulu. Nah, sifat bangsat nggak boleh ada. Yuk, Bapak dan Ibu ada lagi? Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Saya Bustomi dari Tangerang. Ya. Jadi saya mau tanya, istri saya dulu pernah berumah tangga sebelum saya. Jadi waktu itu Kamu suami yang keberapa? yang kedua Pak Haji, Itu istri kamu istri yang keberapa? yang pertama. Oh, Jadi nikah menang sama banyak istri. dong bini lo. Dapat bujangan 2 kali. Enggak. Terus? Jadi dulu sama suaminya sering main-mainan gaib, main-mainan dukun gitu ya. Dulu Yeah. waktu kuliah skripsinya dibawa ke dukun, akhirnya lolos juga. Ya. Tapi setelah itu suaminya itu di rumahnya itu mainan kayak ada foto orang tuanya, orang tua istri dipendem sama bawang putih itu di depan rumahnya, di belakang rumahnya, di semua hampir titik rumahnya itu. Nah setelah itu lama-kelamaan mereka cerai. Kata mantan istrinya itu. Kata mantan istrinya. Kata mantan suaminya itu kamu setelah cerai dari saya, kamu bakal bawaannya tuh kesel, emosi katanya begitu. Jadi nggak mau bisa lepas dari saya gitu. Sampai sekarang kesel mulu bawaannya, marah-marah mulu. Itu gimana Pak Haji? Apa ada yang kodam yang nempel apa gimana gitu? Gampang. Bos, nih apa namanya? Ya, lato-latonya lo rendam di rantang. Air rendaman lato-latonya diminumin dia selama 9 hari. Nanti jampe-jampenya nanti santetnya yang ada di badannya istri lo keluar. Nanti sama lo nggak bakal marah-marah. Sayang banget. Nih. Lo rendam nih alat kelamin lo. Nah, rendam, diangkat. Sama batang sama biji ya direndam ya. 1 unit. 1 unit. 1 unit. Direndam, nanti diangkat. Terus diminum. Pakai diminum. 9 hari. Nanti dia nggak akan emosi. Yang ada dia kemana aja ngasih duit lo. Lo dikasih duit terus sama dia. Karena dia duitnya nanti masuk terus gitu. Jadi anggap aja bini lo tuh kita bikin pesugihan. Nih. Jadi peralat gitu Pak Haji. Iya. Hah? Istrinya ada. Nah. Deh. Jadi nanti lo di rumah aja gedein lato-lato. Nanti istri lo akan ngasih duit lo setiap hari. Iya Pak Haji. Ya, nanti lo kawin lagi cari wanita lain lo gituin semua perempuan. Kameramen bocorin. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Apa? Apa? Kalau itu direndam, airnya diminum. Kalau langsung gimana Pak Haji? Lebih manjur. Lebih manjur. Makanya
wanita yang ngemot alat kelamin pasangannya. Wanita yang ngemot alat kelamin pasangannya. Kita bicara pasangan ya. Pasangan. Misalkan lo jalan sama dia ya pasangan. Lo jalan sama dia ya pasangan. Iya pasangan. Itu buat laki-laki bisa datengin duitnya yang tidak ada serinya. Contohnya lo lihat. Raja-raja zaman dulu. Raja-raja zaman dulu. Itu kalau sama betul, sama pasangannya, bukan sama istri utama ya, sama pasangannya. Itu dia servisnya memuaskan nggak? Super. Baru ketemu aja langsung disedot. Keluar lebih manjur lagi bos, langsung lo bikin cendol. Ya betul. Buat masker makanya lo kolagen. Jadi wanita yang minumnya sperma suaminya, sperma pasangannya itu usianya seperti gadis usia 17 tahun. Walaupun dia usianya 43 tahun. Walaupun usianya 39 tahun. Tapi seperti usia 17 tahun. Licinnya luar biasa. Dan rezekinya dia nggak pernah habis-habisnya. Saldonya masih ada, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Ya. Prakteknya deh sekarang dah nih gue pinjemin nih. Tapi bener nih ibu-ibu kalau nonton YouTube saya sambil ketawa-ketawa. Keluar air mata. Oke lah, ini kan buat ibu-ibu jelita, keluar air mata. Nah kalau buat ibu-ibu lolita, keluar air mata gak lolita? Ini kan ada dua grup nih, jelita dan lolita. Sekarang kan kalau jelita udah jawab ya, jelita tuh jelang 50 tahun. 30, 40, 48 tuh jelita ya, jelang. Nah ini yang lolita nih dari tadi diem aja. Ini apa karena kesambet atau memang kemasukan setan nih? Dari tadi lolitanya diem aja lolita. Apa? Memahami ya. Ini kan dari tadi yang ketawa jelita semua nih, jelita. Ini jelita, ini yang lolita gimana nih lolita? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Jelita mana jelita? Sama kayak Lolita mana Lolita? Coba sama kayak yang ini cekikikan kalau dengerin YouTube. Oh dengerin juga, ketawa juga. Bukan ketawa lagi, cekikikan. Cekikikan. Iya. Oh berarti temannya kuntilanak. Ayo ibu. Ayo nanya. Ayo. Pak Haji, saya Tian dari Jakarta. Siapa namanya? Tian. Tiang. Oh Tian. T-I-A-N, Tian. T-I-A-N. Oh bukan T-I-A-N-G. Tiang. Makanya gue bingung kalau Tiang nih cocok si Bengkok. Bengkok. Enggak, saya sama suami saya. Mana suaminya? Ya. Kan waktu itu saya pernah privat sama Pak Haji. Iya. Pulang dari privat, alhamdulillah tuh Pak Haji. Setiap hari 10 juta tuh. Iya. Ikutin yang Pak Haji. Nah terus sekarang omsetnya lagi merosot nih Pak Haji. Iya. Karena kan faktor cuaca. Terus juga kan saya kan ada taruh jajanan buat di kantin. Nah ini anak saya kan dari SD mau ke SMP. Saya pindah sekolah ke situ Pak Haji. Maksudnya bukan di SMP yang saya naruh makanan. Itu kira-kira bisa terus gak sih Pak Haji? Maksudnya biar terus jualan di situ Pak Haji. Jadi gini Mbak. Orang yang melakukan ilmu RDA yang 3 itu usahanya pasti langgeng. Orang yang melakukan ilmu RDA yang 3 rumah tangganya pasti langgeng.
Orang yang melakukan ilmu RDA yang 3, rezekinya nggak pernah di bawah 10 miliar. Nggak pernah. Apa tuh? Baca Quran, nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Sama sedekah subuhnya habis asar nggak bolong. Nah mbaknya yang mana yang bolong dari yang 3 kalau sebelah? Kalau aku kan sedekah subuh bukan asar. Sedekah subuhnya harus habis asar. Nggak boleh subuh, harus habis asar. Nih hari ini nih sedekah subuh nih. Ya, jadi sedekah subuhnya nggak bolong, habis asar. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Baca Qur'annya nggak bolong. Nih langgeng. Aku yang ini sedekah subuhnya itu salah. Sholat ba'diyah qobliyahnya bolong nggak? Insya Allah enggak. Ayo itu tinggal sedekah subuhnya aja habis asar. Diperbaikin, nanti langgeng. Jadi kalau habis asar nih kan sekarang asar nih. Langsung buru-buru transfer, langsung buru-buru sedekah. Jangan habis subuh. Contohnya apa Bu? Besok Idul Fitri. Sekarang malam takbiran kan. Ibu bapak bayar zakat fitrahnya besok pagi, habis subuh atau sekarang? Sekarang zakat fitrahnya. Jadi ibu harus bayarnya sedekahnya habis asar atau habis maghrib sampai malam. Saya nggak setuju habis subuh baru sedekah, saya nggak mau. Walaupun bertolak belakang sama orang-orang di luar sana, biarin. Hak saya orang ini, saya punya jamaah saya kok. Ya habis asar ibu udah harus transfer. Udah harus sedekah, udah harus transfer habis asar. Harus. Atau habis maghrib paksain. Harus. Bertolak balik. Nanti langgeng tuh, ekonominya langgeng, stabil. Nah sholat ba'diyah qobliyahnya juga nggak boleh bolong. Baca Qur'annya juga nggak boleh bolong. Walaupun cuman selembar, 2 lembar. Karena Mbak Ratih yang saya berangkatin umroh besok tanggal 19 Februari sama anak yatim. Mbak Ratih itu baca Qur'annya baru 2 juz. Tiap hari baru 2 juz Mbak Ratih. Alhamdulillah saya berangkatin besok untuk dampingin anak yatim umroh. Nah mau saya, bapak dan ibu kalau bisa ayo dong baca Qur'annya ditingkatin atau minimal sifat 18. Iya. Bisa? Oke. Ya, ada lagi? Terus kalau kan saya mau buka usaha lagi nih Pak Haji. Mau buka usaha baru kan. Kalau ibu mau usaha baru, ibu wajib ML-nya setiap hari. Kalau ibu ML-nya nggak setiap hari jangan buka usaha baru. Nanti modal ibu kegerus. Orang yang mau usaha baru wajib harus ML-nya setiap hari. Kalau enggak jangan buka sekali-kali usaha baru. Nanti ibu modalnya kegerus. Yang paling bagus di perapatan tengah hari bolong. Ya. Habis subuh, habis duhur, jam 11, jam 10 tuh. Atau habis duhur jam 2 tuh. Langsung dah ML, nanti habis asar selesai. Apa? Kalau sendirian, kan kamera juga lagi sendiri. Pokoknya kalau ibu nggak ML setiap hari, jangan sekali-kali buka usaha baru. Langsung modalnya kegerus. Kecuali kalau ibu punya ML tiap hari kayak disanggah kuat. Itu langsung usahanya naik terus. Banyak kok tamu-tamu RDA yang ML tiap hari usahanya makin besar sekali. Nah ibu gitu. Dan bapak wajib nenen kanan 99 kiri 99 setiap hari. Nggak boleh bolong. 2. Laki-laki yang mau keluar rumah. Sebelum dia keluar nenen dulu sama istrinya. Atau nenen dulu sama pasangannya. Kanan 99 kiri 99. Dan bapak ngeremes alat kelamin pasangannya. Atau wanitanya ngeremes alat kelamin pasangan yang laki. Itu laki-lakinya nanti pada saat besok masuk. Dia pasti bawa duit. Pasti. Apakah dia pulangnya malam, pulangnya pagi, atau pulang pergi. Itu pasti bawa duit. Dan itu nyata. Nah, bapak coba praktekin. Ibu praktekin. Jadi kalau suami mau keluar atau pasangan mau keluar, ibu remes. Berangkat ya yang. Sambil pegang.
Tapi jangan dipencet, takutnya nanti colek. Kalau dipencet nggak jadi keluar. Iya betul. Akhirnya nggak keluar di rumah atau bapak pegang alat neneknya istri. Nah begitu. Saya hobi Pak kalau di restoran nih saya makan nih Pak. Ini makan saya berdua sama istri saya, pasangan saya. Itu tangan saya pasti nggak akan diem, pasti ngeraban. Nenek mana ini tuh. Bohong Pak, nggak masuk duit bangsa 10 juta, 20 juta. Itu. Jadi kita pegangin bokongnya, pantatnya kita elus-elus. Gitu, pura-pura aja bokong. Padahal kan, hai pesugihan saya. Dan makannya harus disuapin Pak sama pasangan kita. Bapak nggak boleh makan sendiri, harus disuapin. Istri yang nyuapin pasangannya, itu uangnya tidak akan habis-habis di rekening. Nambah lagi. Bapak juga begitu. Jangan makan sendiri. Kalau ditanya, kenapa nggak makan Pak? Kata Pak Haji kan disuapin dulu mah. Ya, nanti disuapin dulu. Nanti kan dia manggil office boy. Office boy, suapin ini laki gue. Suapin. Jadi laki-laki yang makannya disuapin sama pasangannya, itu rekeningnya nggak pernah habis. Nambah terus. Dan mobilnya lunas tanpa harus bayar kalau dia kredit. Kedua, rumahnya pasti 1000 meter. Oh, kan enak. Coba Pak belajar romantis sama istri. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, santai aja. Jadi nanti coba diajak dulu. Nah, makan di McDonald, disuapin. Gitu. Ibunya mesti telaten. Apa? Langsung ditabok pakai piring. Ya, ganti suami. Ini Bu, ditabok pakai piring Bu. Harus mau lah. Bapak kalau ML paksain yang ngandukin alat kelamin Bapak pakai anduk basah atau yang ngelapin spermanya bekas alat kelaminnya itu dimasukin alat kelamin kan alat kelamin Bapak basah tuh ada bekas spermanya atau keluar. Itu yang bersihin harus pasangan kita Pak. Itu saldo Bapak nggak akan di bawah 10 miliar. Selalu di atas. Istri juga begitu Bu. Malah ada yang tamu RDI yang lebih ekstrim. Dibersihin pakai mulutnya dia. Udah dibersihin, dimotin bersih. Baru dia diamplas. Iya. Ini saya Bu. Saya ini tahu ilmunya ini langsung dari profesor yang dari Sukabumi tuh. Ini prop. Namanya Prop Lato-Lato. Prop Lato-Lato. Dia nih kalau habis ML itu alat kelamin suaminya nggak dianggurin langsung dia mod. Udah bersih, baru gitu. Ini kan Prop Lato-Lato. Namanya Universitas Lato-Lato. Ada di Sukabumi. Ya, ada lagi? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Musleh dari Kalbar Pak. Ya. Kemarin. Ini cerita dulu. Ya. Saya kemarin hari Rabu sakit Pak. Ya. Habis sholat asar atau ceriung. Saya ngomong dengan teman saya demam. Ya. Terus saya ke kamar, diobati istri pakai paracetamol. Pakai paracetamol. Tapi enggak berubah. Enggak berubah. Masih panas. Masih panas. Terus waktu itu Rabu itu harus urut sama Pak Agus. Dikasih paracetamol lagi. Saya izin Pak Agus, saya enggak bisa urut, saya demam. Dia enggak apa-apa. Setelah sembuh aja urut ke sini. Balik ke kamar, kasih lagi paracetamol, masih enggak. Terus lapor dengan Pak Haji waktu itu istri saya. Saya masih demam. Akhirnya
jam 10 dibawa ke klinik. Iya. Sampai di klinik, saya ditanya, udah makan belum? Oh itu yang mungkin yang menjadi masalah gitu kan. Terus kasih obat banyak Pak, kasih obat banyak. Saya belum makan, belikan makan. Makan 10 suap. Sebelumnya saya sudah makan obat mah. Terus itu habis makan Pak, obat itu saya minum semua. Banyak, langsung muntah Pak. Nasinya muntah, obatnya muntah. Nah, terus istri dapat ilmu dari Bapak, suruh pakai celana dalam. Iya. Nah, terus saya baring. Celana dalamnya diapain? Dihapus di kepala saya. Apa? Dikompreskan kepala. Oh, dikompres di kepala. Iya, Celana Pak. dalamnya taruh di kepala. Iya. Ya. Terus langsung pagi Pak, jam 5 itu langsung sholat Pak. Langsung enak badan saya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Sekarang izin pertanyaannya. Boleh gak saya sewa celana dalam istri Bapak? Udah dicuci Pak. Apa? Udah dicuci. Ini yang sekarang lagi dipakai. Ini aja nih yang sekarang kan ada nih. Ini kan yang paling depan kan? Ini kan? Istrinya kan? Copot. Copot. Kalau nggak copot biar asisten tolong copot tuh. Jangan. Ah, jangan. Biar gue yang lihat aja. Ini daerah kekuasaan gue. Terus yang kedua Pak Haji, saya ini udah riong sampai hari ini 9 kali. Apa? Riong sudah 9 kali. Iya. Apakah masih ada di dalam diri saya? Saya ini Pak, udah kemana-mana berobat. Iya. Istri saya mengajak berobat. Iya. Sampai yang namanya dimandikan, Iya. diruqyah. Iya. Terakhir itu di Subang, dibawa ke Subang. Iya. Saya ke alternatif. Iya. Saya ditanya, penyakit ini udah lama. Saya itu dikejar-kejar orang gitu Pak. Ini dibuat orang katanya. Iya. Terus saya kayak disetrum Pak. Jadi pakai alat itu kayak disetrum. Deketin mic-nya. Kayak disetrum gitu Pak. Ya. Habis itu, terus ini seperti orang gila kamu. Ya. Ya memang saya pernah depresi Pak. Masuk rumah sakit 10 hari. Masuk Rumah sakit. rumah sakit jiwa. Sakit jiwa. Ah? 10 hari. Rumah sakit jiwa. Iya. Oh ya, pantas tadi saya orang gila apa? Jadi istri saya usaha Pak, usaha mengobatin saya kemana-mana. Nah, terakhir kemudian di sini Pak, memang saya di sana Pak dimusuhin orang terus Pak. Iya. Jadi pindah-pindah rumah. Di mana-mana orang gila dimusuhin orang. Di mana-mana orang gila dimusuhin orang. Jadi kalau Bapak nggak dimusuhin berarti Bapak udah sembuh. Kalau Bapak nggak dimusuhin Bapak belum sembuh. Nah, ini Pak kalau memang sudah tidak ada rencana Senin saya mau balik ke Pontianak. Boleh. Tapi Bapak mesti berenang dulu ya. Boleh Pak. Besok berenang. Jadi ibu besok jagain anak yatim di kolam renang. Bapak jagain ibu yatim di kolam renang. Sudah bersih Pak diri saya Pak. Apa? Sudah bersih diri saya. Udah. Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Tinggal besok finishing aja Bapak jagain ibu yatim. Iya. Ibu jagain anak yatim. Iya. Ya, terutama ibu yatim kurung kan ada yang nyusuin tuh. Nah, nanti bayi yatimnya digendong sama ibu, Bapak yang nyusu. Satu lagi Pak. Ya. Satu lagi Pak. Iya, ya. Hari kedua itu saya habis Jumatan di kamar. Istri datang. Cerita, Mas saya dapat dari kuda bolong gitu kan. Apa di kuda bolong Pak? Dia digigit Pak. Istri Istri digigit. kuda digigit. bolong. Iya. Mana yang digigit? Tangannya Pak. Tangannya. Tangannya luka. Terus Iya. kelihatan kuning merah gitu Pak. Iya. Terus saya bilang, coba basuh dengan PPU 9 kali. Iya, dibalur pakai alat laminnya. Iya. Ambil pakai alat Hanya lamin beberapa dibalur. jam Pak langsung kering Pak. Apa? Langsung kering. Langsung kering ya. Langsung kering, alhamdulillah. Karena alat lamin istri itu mengandung betadin. Mujarab. Ini bisa gak Bu? Tolong, ini kan Bapak ada yang alat laminnya bengkok.
Dibalurin Bu, bisa gak? Biar gak bengkok. Ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Gak kedengeran. Mic-nya mana? Pinjam mic-nya. Pinjam dulu. Nanti gantian. Ayo. Yang suami saya yang panas badannya Pak, saya zaman 9 kali saya pegang susut dengan badan-badannya kan panas sekali. Iya. Dengan badan-badannya sekali Bapak bilang kan celana dalam, langsung saya buka celana dalam. Iya. Saya kan kayak tempelin di jidat, di ubun-ubun. Langsung turun, langsung sampai ke siang, sampai enggak panas lagi badannya. Bu, ini kan semua bapak-bapak nggak percaya. Bentuk alat kelamin ibu kayak gimana sih? Kok manjur? Manjur Pak memang. Manjur ya? Langsung sembuh dia. Sembuh ya? Wow. Tepuk tangan dong. Walaupun kita bercanda, senda gurau, tapi kan yang penting Iya, buat apa serius-serius? Kayaknya memang rasanya enggak percaya, apa sekali dah dibuktikan memang dah mujarab memang. Oh. Bapak memang hebat sekali. Yuk, Bapak lanjut lagi. Gimana? Pada saat dikompres di ubun-ubunnya pakai celana dalam istri, gimana? Wanginya kayak gimana wanginya? Harumnya kayak gimana harumnya? Waktu apa? Pak, di kompres Pak, langsung tidur Pak saya. Langsung tidur? Langsung tidur. Kemudian ya. bangun jam 5 langsung saya sholat. Pingsan ya? Ya iyalah Bu, itu kan wanginya tujuh apa ya? 7 rupa. Iya. Bu, bisa gak nanti Ibu di Kalimantan bikin pengobatan kayak gitu? Semua penyakit bisa berobat ke saya pasti sembuh. Nanti alat kelamin Ibu dipasangin neon box. Nanti dicolokin Bu. Jadi kan terang tuh neon boxnya. Pak, apakah ini yang ada di dalam desa ini buatan manusia atau bukan Pak? Buatan manusia, buatan Allah tapi atas keinginannya manusia. Jadi kalau nggak seizin Allah nggak nyampe Bapak. Katanya, jadi kita Pak, kerjasama memang sama yang nyantet Bapak. Saya udah kerjasama sama dia. Tolong santet terus. Katanya Pak. Biar karena kalau Bapak nggak disantet, Bapak nggak akan datang ke RDAI kan? Sekarang Bapak sehat, pasti nggak ke RDAI, nggak mungkin. Bapak punya masalah utang, nggak mungkin nggak ke RDAI. Emang kita udah kerjasama sama dukun santet sana. Iya, ya. Iya. Tenang aja Bos, kita udah kerjasama Bos, MOU. Ya makasih Pak. Ya. Makasih, Pak. B2B. Ya. Maksudnya bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis. Makanya orang kan, Pak Haji saya disantet. Utang saya nggak lunas-lunas. Aset saya mau dilelang. Jabatan suami saya dicopot. Suami saya tidak punya jabatan. Itu datang ke RDAI pasti selesai Bos. Kenapa? Karena kan ini pakarnya Bos. Ini pakarnya. Tepuk tangan dulu dong. Ini sama Pak Agus tuh pakarnya. Jadi dia subkon ke saya. Sama Pak Agus. Pak Agus itu. Tenang aja Bos. Tidak ada. Kayak Pak Haji gue pengen jadi presiden. Jadi presiden. Saya pengen jadi menteri. Umur saya udah segini. Jadi menteri. Saya pengen jadi Kapolda. Jadi. Saya pengen jadi Pangdam. Jadi. Tenang aja Bos. Emang di sini tempatnya Bos. Sakral Bos. Sakral. Jadi kita udah ada perjanjian di dekat rumah Bapak itu B2B, B2 bisnis, bisnis to bisnis. Jadi Bapak kalau nggak kesantet nggak mungkin ke RDAY gitu loh Bos. Tenang aja. Terima kasih Pak. Ya. Pokoknya nanti kalau Ibu mau pulang, mau Bapak biar sehat terus, biar dapat duit rezeki. Minimal 1 hari Ibu harus ngemot alat kelaminnya Bapak. Itu yang datangin duit. Ngemotnya di mana? Bebas. Yang paling manjur ya di perapatan.
Pastilah, sebelum uang masuk, alat kelamin masuk dulu. Ya, sebelum saya tutup ada lagi? Ada sebelum saya tutup? Ayo, mana? Pak Haji, saya dengan Lita dari Tangerang. Siapa? Lita. Lita. Iya. Istrinya Umur berapa Lita? 48. 48. Di rumah tinggal sama siapa aja Lita? Sama suami, sama anak bawaan suami sebelumnya. Oke, jadi ini suami yang keberapa? Yang kedua. Kedua. Nah Lita istri yang keberapa dari suami ini? Jawab. Jawab. Yang keberapa? Yang pertama. Iya, yang pertama Pak Haji katanya. Katanya. Pak Haji. Pak Haji, saya mau tanya. Tadi kan kata Bapak kalau kita disantet itu berarti Bapak ada B2B. Saya sama yang mantan saya berarti B2B. B2B. Berarti Bisnis. Jadi mantannya ibu sama saya ada bisnis. Bisnis untuk nyantet ibu. Sehingga ibu datang ke saya kan. Nah, memang sih kemarin itu saya udah minta sama suami. Itu tuh rasa-rasa nggak kayak gimana ya Pak ya. Kalau Pak ngelihat suami tuh kayaknya bawanya gedek gitu. Kayak kesel gitu. Cuma nanti kalau udahnya kok saya begini ya gitu. Jadi, Gampang. Ibu tinggal ngemot aja alat kelaminnya suami 99 kali. takut kegigit Pak Haji. Ya. Supaya nggak kegigit, ibu pada saat ngemot video call sama admin. Jadi kan banyak orang ini, saya udah Pak Haji 99 nggak Asmaul Husna. Jadi 99 selama 9 hari. Nanti ibu kalau ngelihat suami sayang banget. Sayang banget, perhatian banget. Nah begitu juga nanti biar suami lihat ibu, ibunya tambah sayang. Nah bapak harus ngemot kelentitnya istri. Pakai lidah dimainin. Kameramen gue sambit gelang loh. Janganlah. Kan bini lo lagi perboden. Tadi bini lo di japri gue tahu. Jadi kalau mau duitnya suami banyak, mainin alat kelaminnya istri, kelentitnya. Itu saldonya Bu naik terus. Iya. Jadi ibu nanti kalau suami nggak mau langsung palanya masukin paksa. Hah? Ada lagi? Nah terus yang kedua Pak Haji, kan kata Pak Haji kalau ada anugerah tinggalin di sini. Iya. Pulang dari sini jangan dibawa. Jangan lupain, kan nanti saya yang lunasin. Nanti saya yang lunasin. Ini saya pengen ninggalin anugerah di sini karena kan saya ada anugerah anak dibawa dari keluarga besar. Jadi saya nggak bisa untuk yang namanya deket sama anak-anak saya dari yang sebelumnya. Yang kebawa cuma yang perempuan aja nih. Kalau ninggalin anugerah itu kadang-kadang udah tinggalin. Ntar nyampe rumah kadang-kadang suka keinget lagi Pak Haji. Gampang Bu, ibu nanti usap kepalanya anak yatim, suami suruh cium keningnya ibu yatim. Selesai. Ibu yang usap kepalanya anak yatim. Kan ada anak yatim kurung tuh yang lagi ditetein sama ibunya. Ibu usap kepalanya anak yatim kurung. Nanti suami suruh cium keningnya ibu. Yang penting kabul. Hidup ini adalah senda gurau dan permai. Kalau Ahmad Albar bilang hidup ini adalah panggung sandiwa, janganlah diseriusin. Iyalah, kadang kan kita, ih Pak Haji ngomongnya begitu katanya. Bos, lo lihat dong di Al-Quran bahwa hidup ini adalah senda gurau.
Hidup ini adalah senda gurau, ngapain dibawa serius? Kecuali kalau dasarnya nggak ada di Al-Quran, boleh saya dihujat. Orang di Al-Qurannya hidup ini senda gurau kok, ngapain serius? Seneng, yang penting terkabul. Bahkan Ahmad Albar mengejawantahkan di Indonesia, Ahmad Albar, bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Jadi kayak orang main sandiwara aja. Misalkan sekarang judulnya hutang tidak lunas. Ya aktingnya mana? Besok kita main hutangnya lunas. Sekarang kelilit utang. Besok kita orang terkaya di Tangerang dengan rumah 1000 meter. Dengan harga rumah 20 miliar. Begitu. Jadi bapak jangan, ibu jangan. Pak Haji kok ngomongnya jorok. Enggak lah, ini kita guyon. Soalnya kan kita ini momen yang mantap kalau terkabul. Karena menjelang maghrib. Ya kan? Jadi jangan ibu. Pak Haji mah gak jauh dari selakangan. Emang itu hobi saya.